lagi booming punya Peter Pan. Nah, itu saya mulai belajar itu dari lagu-lagu seperti itu. Kelas 2 SD itu dulu. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Iya, seingat saya. Mendengarkan lagunya Peter Iya. Pan saat itu ya. Iya. Dulu saya belajarnya dari lagu yang lagu sejuta umat Peter Pan. Peter Pan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di AMI Podcast, proses dibalik sukses. Alhamdulillah pada sesi kali ini kita lanjut podcast dari AMI. AMI itu adalah kepanjangan dari Ajib Media Indonesia. Jadi yang lagi nyaksikan podcast kali ini, kita ini lagi podcast di Ajib Media Indonesia. Cuman sesinya adalah AMI Podcast. Dan tentunya tema kali ini adalah proses dibalik sukses. Kenapa proses dibalik sukses? Karena kita melihat orang sukses itu pasti ada prosesnya, bukan yang instan. Bahkan mie instan pun juga perlu proses dimasak, ya kan. Berbeda dengan kalau orang yang anaknya kaya, terus kemudian dia punya bisnis usaha macam-macam, terus kemudian dia kaya, wajar dong. Itu bukan sukses, tapi dia melanjutkan perjuangan atau melanjutkan sukses. Nah, pada sesi kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, masih muda, dia ganteng juga. Nah, anaknya musisi. Nah, beliau ini juga seorang musisi muda yang sudah mendunia. Bahasanya mendunia. Tapi sebenarnya dia juga sekarang ini melanjutkan seorang musisi dari bapaknya atau dari abahnya, di mana musisi yang dengan genre musiknya di qasidah ya. Nah, namun qasidah saat ini alhamdulillah di Indonesia ini ya sekarang udah lagi booming lagi hit lagi. Maka banyak orang-orang yang cover lagu-lagu qasidah kemudian dijadikan gambus, kemudian dijadikan di aransemen ulang, akhirnya jadi indah, jadi enak didengar seperti yang ada di YouTube pada umumnya ya. Nah, tidak lama-lama kita langsung berbincang-bincang langsung kepada Mas Aldi. Oke, terima kasih Mas Ajib, Pak, sebagai presenter dari AMI Podcast. Oke. Gimana Mas, sehat? Alhamdulillah sehat. Oh, semuanya teman-teman yang ada yang lagi nonton, yang lagi santai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, maupun pagi, siang, sore atau malam teman-teman nonton, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Oke. Ya, jadi biar orang yang nonton podcast kita itu selalu sehat-sehat semua, ya kan? Amin. Termasuk saya dong harus. Iya, harus, kita juga harus sehat, termasuk teman-teman yang di balik layar yang banyak ini juga harus sehat-sehat juga. Karena tanpa teman-teman ini kita juga podcastnya juga nggak akan berjalan dengan maksimal. Oke. Nah, Gimana? jadi guys, sebelumnya kita kan udah kenal nih Mas Aldino. Nah, saya juga sebenarnya belum tahu nama panjangnya itu siapa. Maka kita langsung kenalan nih. Oke. Mas Aldino, nama panjangnya itu siapa, Mas? Oh ya, sebelum saya kasih nama panjang, saya akan berikan nama yang pendek dulu. Atau nama yang biasanya ya sapaan teman-teman, juga nama panggung yang lebih banyak ditahu teman-teman itu nama saya Aldido Guzali. Tapi nggak beda kan nama siang sama nama malam? Kalau pagi Aldino, malam Aldido Guzali. Luar biasa ini. Oke. Nah, jadi gini teman-teman semuanya, Mas Aldi ini adalah musisi muda. Dia sudah melanglang buana, artinya dia sudah menggeluti di dunia permusikan, nggak cuma di genre religi atau gambus atau qasidah, namun juga Mas Aldi juga sering manggung dengan genre pop, bener ya Mas Aldi? Ya, jadi khusus di lagu-lagu religi dan qasidah, terkadang juga keinginan hati itu juga pengen mengekspor musik yang lain, salah satunya juga di musik pop. Jadi sering juga kolaborasi sama teman-teman yang di genre pop, baik itu pop akustik, pop rock, slow rock ya masih
yang sekitaran itulah. Ada ballad juga, ada reggae saya juga suka gitu. Oh, reggae juga ya. Oh, Iya. berarti semua, berarti pecinta musik Iya. harus suka, Mm-mm. bener nggak sih? Suka semua genre. Ya, kalau bagi saya segini, kalau tergantung selera kita dan kita juga nggak harus eh, gini, nggak harus terkotak-kotak di musik itu aja. Artinya biar kita itu bisa belajar dari genre yang lain juga. Walaupun saya ini menekuni di bidang qasidah, itu juga saya juga memperhatikan, mengamati genre musik lain juga, musik pop juga, hambus juga, dan semua musik saya rasa saling berkaitan. Karena secara konsep pun musik itu juga hampir sama seperti itu. Cuma pengemasannya aja yang beda gitu. Luar biasa nih, anak muda penjelasannya detail banget ya. Jadi gini Mas Aldi, Iya. sebenarnya latar belakang Mas Aldino itu apa sih sebenarnya? Memang dari kecil itu suka main musik atau memang ini bakat dari kecil atau memang apa namanya Mas Aldi ini sekolah atau les musik gitu? Apa gimana? Monggo dijawab. Oke, kalau keinginan bermusik itu memang aslinya memang sudah lahir dari diri sendiri. Jadi sejak kecil itu memang sudah akrab telinga saya dengan musik, dari musik-musik rebana zamannya Sulis, yang itu Ada Alwi ya, ya itu Ada Alwi. Luar ada biasa. Alwi dari zaman itu hingga zaman cukup ungu rebana. Dari situ saya jadinya termotivasi ya, terdorong untuk bermain musik ya. Dari situ dari kelas 2 SD jadi saya tuh belajar main musik. Wow, kelas Iya, 2 SD. Kelas 2 SD ya. Keren, keren. Jadi kelas 2 SD dah mulai belajar main gitar. Belajar dari lagu-lagu yang emang familiar saya dengarkan waktu itu di zamannya itu lagi booming punya Peter Pan. Nah, itu saya mulai belajar itu dari lagu-lagu seperti itu. Kelas 2 SD itu Kelas 2 SD. kelas 2 SD. Iya, seingat saya. Mendengarkan lagunya Peter Iya. Pan saat itu ya. Iya. Dulu saya belajarnya dari lagu yang lagu sejuta umat Peter Pan. Peter Pan ya. Lalu Apa yang, nyawa. yang diingat apa lagunya dari Peter Pan Ya, yang sekarang menjadi Noah? pastinya itu inget sekali. Karena itu bagi saya cikal bakal saya menjadi musisi itu ada di lagu itu. Itu lagu yang terdalam dari Peter iya, Pan. Nah, itu chordnya kan cukup mudah. Dulu itu belajar chordnya dari D mayor, G mayor terus A. Sampai gitu. sekarang hafal ya. Iya sampai sekarang hafal. Dan sampai sekarang juga masih sering jadi andalan kalau main. Dan lagu itu kan juga sampai sekarang masih sering kita pakai juga kalau main wedding, main di panggung-panggung itu juga. Oh, jadi Mas Aldi nggak cuman apa namanya di event-event kayak acara apa namanya seperti kayak ulang tahun, kemudian konser gitu. Iya. Juga wedding juga ya. Iya, dari berbagai event. Event pokoknya all event lah ya. Ya, all event. Apalagi kalau di Kosida itu kan lebih sering kita berkaitan dengan acara keagamaan, Agama. Bang Bayi, pengajian, Maulid Nabi dan sebagainya itu. Memang ya kita berusaha untuk masuk di segala arena, segala medan panggung kayak apa di mana kita dibutuhkan untuk menghibur mereka, ya akan kita lakukan dengan semampu kita gitu. Berarti Mas Aldino ini belajar otodidak atau memang ada yang ngajarin? Nah, ya ini ada terusannya tadi ketika saya mendengarkan musik, dari belajar musik, walaupun itu dari diri saya sendiri dan juga didorong oleh lingkungan. Nah, kebetulan nih keluarga juga musisi, ayah saya seorang musisi, pencipta lagu, penyanyi juga. Bapak Imam Ghazali Ghazali ya? Ghazali ya. Nah, itu maestronya Qasidah ya. Waktu Ya, itu alhamdulillah. sempat booming di tahun 2024 ya? 2004 ya? Sekitar 2000-an itu sudah 2000-an ya? sudah mulai eksis di lagu-lagu qasidah. Dari mulai dulu, jadi dulu belum ada yang namanya rebana modern. Dulu kan rebana cuma main rebana perkusi saja itu, ada
cuma terbang-terbang gitu kan. Nah, dari situ Ayah di Kudus yang awal-awal memulai ada genre yang seperti itu, ada rebana dikolaborasikan dengan musik elektrik seperti keyboard. Keyboard. Ya, Jadi rebana dikolaborasi dengan musik modern lah iya, ya, betul. dikemas dengan Nah, keyboard kemudian iya, dan alat musik yang lain iya, akhirnya betul. menjadi modern. Iya, betul. Akhirnya apa namanya waktu itu ada namanya rebana modern, Ya, bener ya? iya betul. Betul Dari sekali. rebana modern, basisnya dari mulai situ dari album pertama di lagu yang dikenal teman-teman itu ada Teman Sejati itu. Dari situ ya, dari rebana klasik terus sampai ke perubahan tahun pun Ayah juga mengikuti itu dan ke genre qasidah modern yang sekarang dikenal orang-orang juga gitu. Jadi guys, Mas Aldi ini adalah putra dari seorang musisi maestro atau legend lah ya. Kalau dikatakan seorang musisi qasidah yang waktu itu ternama banget, namanya tuh gak asing, bahkan lagunya sampai sekarang tuh sering di cover-cover, bahkan kayak Nisa Sabian, terus kemudian banyak ya Mas ya kayak artis-artis di Iya, ibu kota yang udah cover ya, iya, udah artinya mereka udah izinkan ya, iya, nggak udah asal izin. cover gitu ya. Iya, izin semua karya-karya Ayah, karya saya dan semua karya yang ada di keluarga saya sudah dilindungi oleh Hak cipta badan ya. pelindung, iya hak ciptanya sudah dilindungi oleh lembaga yang mengurus hak cipta, salah satunya WAMI, dan sudah dikelola oleh publisher kami dari Jakarta juga, satu publisher sama teman-teman Sabian Armada, terus Sebi Asmara juga di situ, banyak teman-teman Oh, senior berarti di sudah situ. terdaftar di WAMI ya. Iya, sudah terdaftar di WAMI semua Wah, keren, lagu-lagunya keren. Ayah, Iya, benar. Karena lagu apa saya ya? juga. Karena karya atau itu kita kan harus benar-benar kita bisa menjadikan royalti saat ini. Karena Iya, kan nggak gampang ya betul nyiptain sekali. lagu, nyiptain Betul lirik, sekali. harus saya suka ngelihat seorang musisi-musisi itu selalu berpikir, nggak cuman berpikir untuk membuat lirik, bahkan juga mengaransemen supaya diterima di kalangan milenial, kalangan yang tua-tua juga dong pastinya. Iya, betul. Semua kalangan lah pokoknya Iya, ya. betul. Kayak gitu. Karena lagu-lagu yang ada di handphone, yang ada di Spotify dan sebagainya, yang durasinya itu 4 menit, 5 menit, 3 menit, itu prosesnya itu ada yang sampai berbulan-bulan juga, ada yang sampai 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun. Bahkan seperti Pak Haji Romai Ramaja bikin lagu Judi itu observasinya juga lama sekali, sampai 7 tahun kalau nggak salah kan. 7 tahun ya. Itu artinya usaha seorang musisi, seorang pencipta lagu itu juga sangat besar. Jadi bagi orang-orang yang mendengarkan atau membawakan lagunya, pencipta lagu itu ya harus kita apresiasi, harus bisa mengapresiasi. Ya, Gitu. dengan royalti tadi. Dengan Bentuk apresiasinya kan dengan ya, royalti sekarang kan. ya royaltinya bisa dibagi secara langsung, kita dikenakan copyright dari YouTube, atau kita misal mampu kita menggunakan izin berlisensi yang resmi gitu. Gitu ya. Pokoknya semua nih orang yang mau cover otomatis masuk ke hak ciptanya, royaltinya ke Mas Aldino ini ya. Iya, ke komposernya, ke pencipta Komposernya, lagu, komposernya iya. ya, labelnya ya. Iya, ke Publishernya gitu yang ya. ke pencipta lagu ya, ke publisher dulu, terus dari publisher itu dikasih ke pencipta lagunya gitu. Pencipta lagu. Oh, jadi bagi hasil lah ya. Iya, Nah, jadi ada yang ngurus, ada iya, yang dapat ada ya, royalti. iya kayak betul gitu ya. sekali. Udah take and give lah. Iya betul. Jadi ada yang memainkan, yang memainin lagunya, yang cover lagunya, ibaratnya itu mendapatkan popularitas, mendapatkan penghasilan dari itu juga, dan yang cover itu juga akhirnya juga berbagi juga sama pengelola lagunya dan pencipta lagunya itu. Pencipta lagunya. Oke, baik Mas Aldi. Mas Aldi, kalau di musik kan Mas Aldi sering manggung. Mas Aldi tuh lebih suka megang atau lebih prefer megang alat apa nih? Misalkan keyboard atau yang lain atau apa, gitar atau apa gitu. Ya, jadi sejak tahun 2012 itu saya sudah memulai megang biola. Dari situ sampai sekarang saya di biola terus. Ya, kadang juga di vokal kalau
di panggung itu. Walaupun musik lain saya cukup mampu, tapi untuk musik lain hanya lebih sering saya gunakan untuk kegiatan di balik layar seperti rekaman atau mengajar. Oh, mengajar ya. Jadi ngajar juga ya? Ya, Luar ada biasa. ada kegiatan membimbing kegiatan bermusik juga di salah satu kampus di Kudus, di kampus IAIN Kudus. Iya, iya, Ya, iya. Oh, ya. jadi luar biasa nih Mas Aldi. Mas Aldi, tadi kan Mas Aldi menyebutkan bahwa dari putra dari seorang musisi. Kira-kira nih pertanyaannya, kira-kira menjadi putra seorang anak dari seorang musisi itu beban atau seneng banget karena tinggal ngedompleng aja, tinggal ngedompleng nama doang udah terkenal, udah pastilah gue kan udah di anaknya ini Pak Imam Ghazali nih ya gitu, ya udah tinggal numpang nama terus kemudian tinggal terkenal aja. Lebih suka kayak gitu atau memang gimana nih perasaannya kira-kira? Kalau hal-hal pertama adalah tentunya saya syukuri, saya sangat bersyukur terlahir di keluarga, terlahir seorang putra dari seorang musisi seperti ayah saya. Ya kalau dibilang ada beban, ya tentu ada beban. Ya, tapi itu bukan menjadi masalah yang utama. Dan tentunya kalau dibilang mendompleng, ya nama ayah tentunya juga berpengaruh besar bagi saya. Tapi bukan berarti saya tidak berusaha sama sekali. Artinya walaupun ayah sudah punya nama besar, tapi saya juga masih perlu untuk saya itu mengembang, Melanjutkan. ya melanjutkan dengan kemampuan saya sendiri. Nah, karena ya masih banyak PR sebenarnya, bukan yang harus bisa yang harus saya lakukan. Ini agak macet masih ngomongnya. Nggak apa-apa, Oke. santai aja relax aja mas, karena Nah, kita ngobrol relax, tenang aja. soalnya berpikir keras nih soal ini. Nggak apa-apa, santai. Jadi nggak usah tegang. Iya. Saya tidak makan orang, tenang aja. Saya makan nasi Iya. kayak Mas Aldi kok. Iya, emang Saya juga minum kopi. ya emang kadang yang dikiranya orang itu sudah enak kok. Oh, bapak yang udah terkenal, tapi nggak gitu juga. Ya, ada sebagian orang yang mengenal saya itu bukan karena dari ayah, dia memang kenal sebagai posisi saya sebagai pemain bola itu juga banyak. Baru setelah itu mulai mendalami ke hal tentang kehidupan pribadi saya, mulai kenal saya dari mana dan yang lain gitu. Nah, itu baru mulai kenalnya di situ gitu. Tapi bukan apa ya, bukan kayak bukan berarti nama ayah itu enggak penting atau enggak menjadi pengaruh itu. Nggak perlu gitu misalkan. Bukan berarti Pokoknya tidak perlu. harus jadi diri sendiri kan kadang. Nah, Be myself tapi nggak kata gitu. orang-orang Nah, sekarang mah ya. gitu ya. Tapi nggak bisa karena Iya. ya orang tua tetap Iya. binnya kan nyambung, bener nggak? Iya. Kalau dibilang bawa Mendompleng, kata orangnya. kalau dibilang mendompleng atau bawa nama ayah saya, emang saya bawa nama ayah saya. Ya, berarti- Saya bangga dengan ayah saya gitu. Bahkan nama ayah saja saya taruh di nama belakang saya, nama Ghazali ya. Betul. Karena nama asli saya belum tak jawab kan tadi. Iya. Ini tak jawab. Kalau saya tadi bilang namanya kan Aldino Ghazali, nama aslinya itu Aldino Hafid Syah Akbar. Gitu namanya lebih panjang lagi. Iya. Cuma kalau di panggung sebutin itu kepanjang, misal lagi disebut MC-nya kita panggil Aldino Hafid Syah Akbar, itu kan kecapean MC-nya. Aku lebih singkat. Terlalu panjang ya. Nah, Nanti terlalu panjang. makanya banyak MC-nya. Nah. Habisin jatahnya Mas Aldi. Nah, betul, ngabisin durasi juga. Akan lebih simpel lagi kalau sedang kita sambut Aldino Ghazali. Nah, gitu aja lebih Ya satu simpel. lagi kan memang Al Ghazali kan dari nama seorang ayah kan. Ya Iya, apa-apa ya kalau misalkan betul. kita taruh di belakang nama kita, Ya. artinya apa? Kita itu membangga dengan orang tua kita. Ya, Benar? betul. Gitu, bahwa kita itu bener real anaknya beliau gitu. Ya, betul. Nah, Mas Aldi, ini saya ada pertanyaan lagi, Mas. Kira-kira terus nih. Total lagu dari ayah yang udah diciptakan itu ada berapa? Yang udah dipublish berapa? Yang udah dipublish ya. Kemudian ada nggak lagunya yang belum sampai saat ini belum dipublish? Artinya udah diciptakan, udah diaransemen, terus kemudian belum sempat dipublish, kemudian beliau dipanggil sama Allah kan gitu. Nah, itu. Iya, kalau yang sudah terdata, yang sudah jadi master itu ada sekitar
126 lagunya ya. Wow, luar Banyak, biasa. cukup banyak. 126. Itu Iya. yang udah di master. Artinya Iya. udah dipublish ya. Iya, itu. Udah di apa? Orang udah di konsumsi publik ya. Iya, betul betul. Ada yang belum di, yang ada ah, kakak saya juga Oh, bersatu keluarga Bersatu bikin keluarga. lagu ya. dalam dalam komputer. Kebetulan juga di rumah punya studio sendiri, jadi aktif kalau nggak ada manggung kadang kita rekaman gitu, rekaman kita bikin lagu. Ada beberapa lagu yang emang eh, yang belum sempat kita publikasikan gitu, Publikasikan. dan insya Allah nanti juga akan kita bawakan itu. Bawakan ya. Karena kan tanggung jawab anak itu meneruskan Iya. perjuangan sang ayah, benar. Ya betul. Nah, Mas Aldi, apa yang teringat, terniang pesan dari seorang ayah? Nah, ini yang nggak apa-apa nih. Pesannya itu yang paling ingat itu orang hidup itu harus punya cita-cita. Cita-cita. Iya. Ya, dari kalimat sederhana itu saya menemukan jawabannya itu juga cukup lama. Ya, dan jawaban itu juga akhirnya terjawab dengan berbagai pengalaman yang saya miliki. Oh iya, orang punya punya semangat itu karena ada sesuatu yang dia tuju. Nah, Cita-cita. jadi dan itu sangat benar. Kita harus punya cita-cita dan harus berusaha untuk mencapai cita-cita itu. Ya, cita-cita tersebut. Cita-cita. Berarti Saya ini, misalkan gini, pesan gini. Anak-anakku nih tolong nanti lanjutin nih yang saya udah bentuk apa namanya grup band ini gitu kan. Misalkan ada pesan-pesan, namanya orang tua kan nih, beliau itu nggak asing banget ya, jadi terkenal banget. Bahkan saya waktu kecil juga saya juga cover juga, nggak izin sebenarnya, ini saya izin boleh nggak ya? Halal ya. Sambat, soalnya saya dulu pernah ikut lomba, terus kemudian wah, lagunya itu Kudus Semarak ya. Saya lagu itu buat lomba lagi, menang kan, bahaya itu. Alhamdulillah. Barokah. Waktu itu. Nah, kemudian yang saya teringat betul itu adalah lagu Sajadah Merah. Ini relate dengan apa yang saya alami. Relate Gitu banget ya? dengan saya nih tentang perjodohan nih ya. Iya. Makanya itu luar biasa. Lagunya enak, bisa diterima ya kan. Kemudian gampang mengerti karena liriknya nggak ribet gitu. Gitu. Pahami secara kamera itu kan, kalau dipahami dari ceritanya itu kan tentang patah hati. Nah, ya kan, patah hati kan, karena seseorang yang dia harapkan untuk itu bersamanya itu nggak jadi ya gitu. Nah, itu dia. Tapi dibalik sebenarnya Sajadah Merah itu pesannya dari ilmu hikmah saudara, bahwa kita harus mengambil apapun yang terjadi pada kita itu pasti ada hikmah. Jadi pesannya di lagu itu Pesannya ada. di hikmah dicontohkan kegagalan tentang cinta. Nah, terus dipertegas lagi ada kalimat judul rezeki mati otak dirilah. Nah, Dibalikin lagi ke Allah lagi. nah, balik lagi Balik semua. ke pencipta semua. Betul. Nah, dari judulnya saja itu sudah sajadah merah. Sajadah itu kan simbol kita berdoa, umat Islam berdoa, ya kan. Jadi memang dikembalikan bahwa kehidupan ini segala bentuk permasalahan kita selesaikan dengan cara berdoa. Tinggal lagi nih sajadah merah, kawan setia dalam ibadah. Nah, sebaik-baik kawan kita itu ya Sejadah. ibadah kita itu, amal kita itu saja Kirain dengan sajadah, jadi kawan sajadah buat itu. tidur gitu. Iya. Sajadah itu menjadi sebuah alat kendaraan. Nah, untuk kita mencapai amal-amal yang baik. Gitu. Sama seperti alat musik kan. Iya, betul. Apa namanya? Untuk menunjukkan ada suaranya. Ya, pakai Iya. alat musik. Kita cuma tangan doang kan nggak bisa. Iya, betul. Kayak gitu. Cuma itu Sebenarnya saya ada pertanyaan yang menarik. Cuman beliau Iya. kan udah nggak ada ya. Iya. Kenapa waktu itu judulnya Sajadah Sajadah Merah, Merah. bukan biru, bukan hijau, bukan Nah. kuning gitu? Kenapa harus merah gitu? Nah, kalau seingat saya gini ya, lagu Sajadah Merah itu dibuatnya jadi waktu ayah ini mau sholat, terus lihat temennya ngasih sajadah ke temennya ini. Ini namanya sajadah, gila.
ketika dikasih saja. Dan dari itu ayat terpikirkan itu jadikan judul lagu ya. Karena ayat itu juga seorang, menurut saya juga seorang eh, ilmu filosofinya, filsafatnya itu juga cukup tinggi bagi saya. Karena kalau saya amati dari lagu-lagunya itu juga beliau banyak menyisipkan istilah-istilah yang berkaitan dengan filsafat seperti itu. Oh gitu ya, luar biasa. Selain apa namanya pintar membuat lagu, juga berpikir dan berfilosofi. Yes. Luar biasa. Iya betul. Mas Dino atau Mas Aldi nih panggilannya? Mas Aldino Ghazali ya, Mas Aldino. Iya. Apa namanya? Dulu kan sempat apa terkenal nih keluarganya. Sempat job banyak dong datang dari luar kota, bahkan jadi lokasi pun juga dapat gitu kan. Otomatis apa income juga oke dong, bagus nih, apa namanya finansialnya settle lah, artinya mau beli apa ada, terus kemudian mau beli sesuatu juga ada, makan apapun juga bisa kayak gitu kan. Terus kemudian setelah ayah Mas Aldi nih tidak ada, apakah apa namanya kondisi saat itu gimana? Nah ini cerita nggak apa-apa nih. Oke. Ya ini biar orang tahu nih, kan orang tahunya kan Mas Aldi selalu apa namanya selalu mudah senyum, selalu apa ria ya kan, gembira ria ketika di panggung dengan megang apa Gila. biola ya. Nah saya pengen tahu di Oke. satu momen ini. Iya. Yang namanya perubahan itu pasti ada. Nah, dari perubahan itulah itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jadi agar kita juga ada usaha yang lebih, ada ilmu yang baru, dan ada koneksi yang baru juga. Jadi kayak kalau dari perubahan ketika ayah ada dan tidak ada itu kita kita tetap merasakan perubahan yang signifikan juga. Tapi alhamdulillah kita selalu diberikan kecukupan dan diberikan hal yang sekiranya kita itu membuat kita selalu terus mempertahankan hidup kita. Nah, itu dia alhamdulillah selalu berkembang dengan kebaikan dan kebaikan gitu. Iya, karena kan apa tadinya kan banyak job. Iya. Pasti kan otomatis income yang Iya. incoming nih banyak yang Iya. masuk kan. Tiba-tiba tidak ada, bahkan mungkin tidak ada lagi karena memang menjadi pionirnya, tulang punggungnya Itu ayah. kan Bapak Imam Ghazali kan. Iya. Artinya itu. Jadi otomatis waktu itu kan masih kecil-kecil ya. Iya. Kira-kira umur berapa ketika ditinggal? Saya itu kelas 3 SMK. Nah, 3 SMK ya. Oh, berarti udah gede ya. Ya, Berarti udah cukup ngejuk gede. besar sini ya. ya itu sudah mulai panggung. Jadi mulai manggung gitu ya. Sekitar kelas 1 SMK sudah mulai manggung main Manggung biola. Iya. Berarti pure SMK itu udah mulai manggung biola. Iya, sudah Kalau main dari biola. kecil belum pernah ikut manggung apa? Manggung sudah pernah. Mulai panggung pertama itu kelas 5 SD. SMA SD ya? Iya, kelas 5 SD. Star manggung ya? Iya. Dikenalkan supaya biar gak nervous ketika Ya, betul. Mulai di panggung. dikenalkan dunia panggung Jadi itu dari nata situ. mental bener itu. Ya, betul. Karena saya juga kalau di panggung juga pasti nervous, grogi gitu kan. Beda. Karena kan dilihat Banyak orang. susah kan Iya, mengontrol betul, gitu. betul. Cuman kan kadang kalau kita udah terbiasa, akhirnya kita mental baja, bener nggak? Iya, betul. Biasanya malu-maluin, masa di sini tuh malu. Ya, semua itu memang proses ya. Memang kalau nggak diajari dari sejak dini, dari awal, ya mungkin akan jalannya juga nggak akan seperti ini saya gitu. Nggak. Ya, emang ayah sendiri itu juga mengajarkan saya untuk berani gitu. Artinya itu berani. Manusia pokoknya. Ya, penting berani dulu. Masalah bagus baik itu nanti diperbaiki sambil jalan berproses. Berarti berproses. Jadi nggak harus perfect dulu baru jalan. Perfectnya kita dijalani dengan berproses itu. Ya, yang penting nggak jelek-jelek amat lainnya gitu. Gak malu-maluin ya. Nah, intinya secara teknis kita itu sudah ibaratnya udah dari angka 10 kita minimal udah ada angka 5 gitu lah. Mas Aldino sendiri ini
udah pernah nyiptain atau udah punya lagu sendiri? Iya, kalau lagu sendiri sudah punya, udah sering ciptain lagu juga. Kebanyakan kalau lagu saya yang sudah terpublikasi itu lagu-lagu yang lagu-lagu firman lah, yang saya buat untuk mars sekolah Oh atau gitu. jingle di perusahaan-perusahaan gitu. Terus Jadi banyak lagu-lagu request ya dari iya pakai request. perusahaan-perusahaan, dari Iya, instansi betul gitu, ya. dari kampus gitu ya, Iya, bagus. dari iklan produk juga pernah buatin lagu juga. Ya mungkin karena dari dulu kan, karena memang Mas Aldi udah manggung dari kelas 3 SMK, 1 SMK ya, Satu SMK satu malah. SMK kemudian sampai sekarang ini. Nah, sekarang nih boleh tahu nih Mm-mm. umurnya berapa nih? Nah ini, Ini agak ini, gimana gitu, game privasi gak apa-apa lah, ini saya mau kan ngomong, masih muda nih. ini saya ngomong tapi nanti disensor ya, tit, tit. Jadi umur saya itu tit, tit, gitu. Cari aja. Ya masih cukup muda lah. Di bawah 30 Mas. Di bawah Ya, 5? untuk saya ini sekarang usianya 27. 27. Saya ini kelahiran 96, 96 ya. 4 Maret 96. Luar biasa, masih muda udah bisa nyiptain lagu, udah bisa ngasilin cuan, Waduh. ya kan dari lagu itu juga gitu kan. Iya, alhamdulillah. Iya. Tapi sebenarnya masuk di podcast ini saya cukup malu. Karena tadi tagline-nya proses di balik sukses ya. Karena saya ini belum sukses. Jadi belum mau menceritakan suksesnya itu belum dapat nanti. Kalau boleh tahu, patokan sukses menurut Mas Aldi itu seperti apa? Ya, kalau saya sendiri ya, sebelum cita-cita terbesar tercapai itu saya mungkin belum bisa sukses, belum merasa diri saya sukses. Belum jelas ya. Tapi alhamdulillah sih di dunia musik ini sudah banyak hal-hal yang dulu saya harapkan, itu banyak yang sudah tercentang gitu. Udah Artinya goal ya. Udah goals. yang sudah, nah Udah achieve. ya udah, Jeff, yang sudah saya list itu mau ngapain, alhamdulillah sudah banyak yang mulai kelihatan, sudah mulai tercentang centang biru. Centang biru udah verifikasi, udah Iya. terverifikasi. Luar biasa. Tapi tadi kan lagu lebih banyak lagu yang di request oleh perusahaan, Iya. kemudian dari instansi. Nah, kalau lagu sendiri nih yang dipakai sendiri itu udah ada berapa, Mas? Udah ada sekitar yang sudah jadi master, dan udah mungkin sekitar ada 60 lagu ya, ada. 60 lagu, buset, Ya, banyak banget ya. ya sekitar itu ada mungkin ada ya gitu. Dan ada juga yang masih mentah-mentah lagunya, tapi memang yang terpublikasikan itu baru sedikit memang, karena memang terhalang waktu juga untuk publikasi itu dan mengerjakan produksinya itu. Saya memang agak terbatas karena waktunya sudah habis di panggung-panggung seperti itu. Waktu di luar itu. Karena kan banyak job ya. Ya, alhamdulillah. Nah, itu artinya banyak itu kegiatan job di luar itu memang. pribadi antara apa nama job, nama ininya apa, musiknya Saat ini saya megang megang di Qasida The Maestro Almanter dan juga di El Ghazali. oh ada dua Masih ya. Ya, dua dengan dua konsep yang berbeda gitu. Dengan konsep yang Perbedaannya apa nih? banyak nanti. Jangan saya yang sudah kan di Qasida The Maestro Almanter itu murni qasida yang di Channelnya apa? ya Channelnya. Nanti biar kita tayangin ya di di sini. TV Qasida The Maestro Almanter. Maestro Almanter. Itu yang kalau Qasida Almanter kan memang sudah lama kita bikin sama ayah. Sudah dari albumnya ayah. Yang ketiga itu sudah pakai nama Qasida Almanter di lagu album Wali Songo. Di situ juga ada lagu Teman Sejati, Taubat, dan lagu-lagu yang teman-teman Qasida juga sering pakai, juga ada Pesantren Tua Cantik Pesantren gitu. Tua Cantik, Ya. Oke guys, kita akhiri ya podcast Oke. kali ini. Terima kasih Mas Aldino Ghazali nih Oke. yang sangat menginspiratif sekali buat saya Ya, dan terima juga kasih. teman-teman yang menyaksikan YouTube Ami. Oh, iya. Pastinya anak muda yang semangat, energik, yang punya mimpi besar, itu kan luar biasa gitu. Jarang-jarang anak sekarang ini ya
anak sekarang itu nggak punya mimpi, mimpinya cuma apa? Main game. Nah itu jangan sampai, itu adalah penyakit. Bagus sih game itu jadi ada, sekarang ada e-sport, tapi kalau punya bakat, punya skill, yuk Yang kita kita asah. bangun, Iya, kita betul. yuk kita apa namanya, kita Dalami lagi. dalami lagi ya, Iya. kita apa, gapai cita-cita itu. Iya, betul, betul. Jadi kesimpulan podcast kali ini, perjuangannya luar biasa. Terus dari kelas 2 SD kemudian sampai SMK, hingga tadinya apa namanya, menjadi keluarga musisi yang dikenal di dunia musik qosidah, kemudian sampai down karena ditinggal seorang ayah yang menjadi pionirnya ya, pionir. Saya sebut pionir karena apa? Ya memang yang menciptakan, yang punya Iya. Almanter ini Iya. TV gitu kan. Nah, di situ sampai hingga Mas Aldi apa namanya, cabutan ya kalau main ini ya. Freelancer biola, dan semua alat musik menguasai, kan luar biasa. Jarang-jarang orang bisa menguasai, biasanya satu alat musik yang dia kuasai, tapi ini nggak cuma hanya biola, semua alat musik yang ada di rumah katanya ini apa namanya, bisa dimainkan gitu. Kita akan lanjutkan kembali Mas Aldi, tapi ini masih episode pertama. Masih ada cerita seru lagi yang belum kita bedah, yang belum kita Iya. apa namanya, kita Kulik-kulik. bahas, kita Iya, kulik bahas. lagi nanti pastinya di sesi kedua. Terima kasih Mas Aldi, mudah-mudahan Mas Aldi sukses Amin, bersama amin, ya keluarganya dan Allah. Amin. Al Ghazali. Amin. El Ghazali ya, bukan Al Ghazali ya. El Ghazali. El Ghazali akan ketika launching kemudian akan diterima di kalangan semuanya. Jadi nggak Allah. cuma hanya muda-mudi, milenial juga, tapi semuanya kalangan bisa menerima. Amin, Dan amin, akhirnya ya Allah. booming seperti lainnya musik-musik yang lainnya Iya, yang amin, amin, udah ya Allah. manen duitnya. Ya, amin ya Allah. Luar Doanya lengkap biasa. banget. Terima kasih loh Mas Asif. Gitu. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari Ami Podcast. Proses di balik sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.